Ya kembali ke konsisten tadi seperti tanah merah yang Mas Adis katakan, itu justru belakangan dijadikan orang sebagai kesalahan Mas Adis memberi IMB di tanah merah. Sehingga ketika itu meledak, rakyat kena dipelumpang gitu. Ya. Pertanyaan sederhana, begini Bang, apakah warga di sana dulu baru keluar IMB? Warga dulu kan? Atau IMB dulu baru keluar, baru warga punya rumah? Warga dulu. Warga itu sudah punya rumah di situ puluhan tahun. Jadi ini ada IMB atau tidak ada IMB, kalau ada kebakaran, ya terbakar. Karena memang mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun. Ada IMB, ya terbakar. Nggak ada IMB juga kebakar. Jadi ini sesuatu yang ya boleh saja lah sebagai percakapan sosmed gitu ya. Tapi sebetulnya urutannya itu ada post hoc fallacy itu, ada kekeliruan menentukan urutan itu. Ya, nah, ya. Tapi ada hal yang mendasar Bang di sini, bahwa ada hak hidup dasar rakyat yang harus kita penuhi. Air, listrik, itu hak dasar. Bagaimana kita membiarkan rakyat kita sendiri, di tanah kita sendiri, tidak memiliki akses kepada air, tidak memiliki akses kepada listrik, karena tanahnya sedang sengketa. Jadi saya katakan sengketa tanahnya biar diselesaikan di pengadilan. Silahkan diselesaikan. Saya tidak mau terlibat soal sengketa tanahnya. Karena sengketa tanahnya bukan wilayah kami. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab di Jakarta harus bisa memberikan hak dasarnya, air di situ. Sehingga mereka bisa mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mereka mau berusaha Bang. Itu udah puluhan tahun di situ. Oke. Dengan ada IMB, mereka bisa ambil kredit. Mereka bisa ngurus IUMK, izin usaha mikro kecil. Dapat pinjaman hidup mereka. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar. Yaitu tanah ini statusnya apa? Secara kepemilikan. Satu sisi mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun. Dan ada aturan perundangannya yang mengatakan bila sudah ditempati selama 20 tahun lebih, maka bisa menjadi. Tetapi ada catatan yang banyak itu. Bila tidak ada klaim dan lain-lain. Tidak sederhana lah. Saya supaya paham kompleks masalah itu. Biar itu diselesaikan. Tetapi hak hidup mereka jangan hilang. Lalu ada hal yang penting juga Bang. Saya sering sampaikan kepada teman-teman pengelola BUMN di Jakarta. Banyak sekali di Jakarta ini tanah yang disebut sebagai tanah negara Bang. Tanah milik BUMN di Jakarta. Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN. Saya sampaikan. BUMN. BUMN. Oh ya. Ya seperti status ini kan tanah di Pertamina itu. Ya. Itu kan milik BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, dulu beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli. Hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada. Ya ada lah, Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman, datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami. Bukan dipandang ini sebagai entitas.
Saya pernah sampaikan juga ini Bang, kepada auditor. Karena pada ujungnya mereka bilang, Pak Anies, kami paham dengan filosofi ini, kami paham dengan prinsip ini. Masalahnya kami nanti dicek. Ketika diaudit, di dalam catatan audit itu, harus tercatat ini aset-aset kami yang tidak boleh hilang. Ini harus ada kebijakan nasional. Bahwa tanah-tanah yang berada, terutama di Jakarta, karena yang namanya perusahaan-perusahaan Belanda itu pusatnya dulu banyak di Jakarta. Ya, ya. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda, yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan Republik ini. Coba Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua, jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama Republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dan jadi saya ketika melihat persoalan tanah di Tanah Merah dan tempat-tempat lain, saya selalu sampaikan, sekarang kami hadir berikan solusi. Yuk kita cari jalan keluar hukumnya tuh, yang terakhir tuh Bang. Kita ini seringkali nomor satunya tuh yang hukum dulu. Ini pakai prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip akal sehat, lalu cari regulasinya sehingga tiga itu bisa jalan. Nah, dengan begitu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu, Bang, mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon, gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya ketika saya harus berurusan dengan kampung-kampung itu, Bang. Ya, ya. Termasuk ketika muncul persoalan itu. Jadi saya yakin betul bahwa jalan tengah yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan saya mengharap pengelola aset-aset negara ini, mari pandang aset ini bukan sebagai barang yang kami beli. Ini adalah barang yang banyak warisan dari pemerintah kolonial. Saya ulang, pemerintah kolonial, penjajah, yang dicatatnya sebagai milik kita. Sekarang ketika rakyat ingin ikut menikmati juga, what's the problem? Carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ini didengar ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan ketika saya menjadi gubernur berurusan dengan BUMN, saya sering sampaikan itu. Bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang cara pandang kita terhadap rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah tempat yang tanahnya adalah turun-temurun dari kolonial Belanda. Ya, kalau Mas Anies punya pendapat begitu, berarti juga tidak hanya Tanah Merah atau Jakarta. Rakyat-rakyat di desa-desa itu juga tanahnya dulu jadi hak ERPA, hak Egendom, yang semuanya dikonversi jadi PTPN, jadi hak milik negara. Lah, ya itu milik mereka kok. Nah, sekarang mereka jadi buruh tadinya aja. Makanya begini, filosofinya dipegang. Bahas itu satu persatu, Bang. Seperti juga kasus ini. Saya melihat dalam kasus ini, coba dicari satu persatu. Tapi prinsipnya, jangan kita membayangkan seakan-akan kita ini berhadapan dengan kekuatan asing yang memegang aset milik negara kita. Bukan rakyat kita sendiri. Yang butuh tempat situ untuk apa? Bukan menjadi bilioner. Untuk bisa nyekolahin anak. Untuk bisa hidup. Apa susahnya negara ini punya prinsip cinta kasih gitu. Menyayangi gitu. Jadi satu sisi administrasinya dibuat, regulasinya dibuat, tapi prinsipnya melindungi rakyat. Kita ini seringkali tidak peduli sama rakyat kita sendiri. Yang penting negara ini aman. Negara ini hadir untuk melindungi rakyat. Jangan dibalik. Bahwa kita ini hadir untuk melindungi negara. Ini cara pandang kolonial ini. Cara pandang sebagai negara merdeka adalah negara hadir melindungi orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan gitu.
Jangan ya memerdekakan malah gak dapat apa-apa. Barangkali mereka dulu ikut berjuang kakek-kakeknya Bang, kita nggak tahu.